Halo, hai, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat pagi. Selamat pagi OMK. Selamat pagi Bapak Ibu yang di luar. Bapak Ibu yang di luar, bukan kalian. Bapak Ibu yang di luar, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Karena hari ini Ekaristi kaum muda, maka Bapak Ibu umat sekalian yang di luar, saya akan khotbah khusus untuk teman-teman OMK. Yang di luar mau tidur silahkan, nggak apa-apa. Mau pulang juga saya ikhlas begitu. Tapi jangan lupa masukkan uang ke dalam kolekte. Dan yang tidur harus masukkan lebih banyak. Hari ini Ekaristi kaum muda tadi dikatakan dalam tema bukan OMK biasa. Maka kalau biasanya Romo khotbahnya di sini, di mimbar, sesuai dengan tema, ini bukan misa biasa, maka saya berdiri di sini. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Kalau enggak boleh saya naik ke atas lagi. Teman-teman muda yang terkasih, yang dari Ambarawa sebelah mana? Masih OTW atau masih mandi? Ada 30 orang. Pringsewu 530. Panutan ada 420. Lalu Gedung Tataan 10 orang. Maklum mereka juga stasi kecil kan. Gading Rejo. Kalian mau krisma atau gimana? Mau krisma? Yang lain pakai cantik-cantik, mereka pakai baju putih seperti mau krisma kan? Mau krisma atau mau sunat, Mas Talenta? Mau sunat, belum sunat. Oke. Lalu, mana lagi? Pergi sekali. Pergi sekali ayo. Gisting? Kalirejo? Uhuy. Sukoharjo? Mas Ardo jadi diundang atau tidak Mas Ardo? Oke. Padang Bulan. Sepertinya banyak, tapi hanya 20 orang mereka. Yang lain mungkin di luar, seperti Mas Roy. Jaga parkir ya Mas? Oke. Frater-frater dari Jogja. Berdiri frater. Berdiri ter. Nah. Silahkan berdiri sampai Romo khotbah selesai kan. Enaknya jadi Romo itu nyuruh-nyuruh orang kan begitu. Kita bersyukur bahwa Ekaristi pada hari ini mengangkat tema bukan OMK biasa. Karena biasanya juga kita Ekaristi hanya dihadiri oleh teman-teman kita, rekan-rekan muda separoki. Sekarang dihadiri oleh frater-frater dari Skolastikat SJY Jogja, Yogyakarta. Kita patut bersyukur. Mereka jauh-jauh dari Jogja hanya untuk mau ikut EKM. Beri tepuk tangan untuk mereka. Setelah frater pulang besok, ceritakan ya ke teman-teman OMK yang di sana. Kalau OMK Paroki Pringsewu itu orangnya cakep-cakep begitu. Ganteng-ganteng gitu ya. Terus masih banyak yang jomblo. Benar apa benar? Yang masih jomblo angkat tangan. Masa hanya saya, frater masih jomblo ter? Berarti semuanya sudah punya pasangan ya? Katanya belum. Tapi suruh angkat tangan yang jomblo nggak mau. Yang jomblo angkat tangan. Yang jomblo angkat tangan. Mas Cuco sudah punya pacar Mas? Sudah ya? Oke.
Teman-teman yang terkasih, kira-kira apa yang paling berharga menurut kalian dalam hidup sebagai orang muda? Uang. Terus? Apa? Pacar? Ayam? Ayah? Oh. Romo agak budek. Uang, ayah, lalu yang berharga, paling berharga dalam hidupmu? Ibu. Terus sebelah sini? Mbak, ada yang paling berharga enggak dalam hidupmu? Ada enggak? Kalau enggak ada, ngomong aja, enggak Romo tanya lanjutan. Ada enggak? Enggak. Masa OMK enggak punya yang berharga? Terlalu lah itu kan. Yang di sini yang paling berharga apa? HP. Oke. Jujur banget dia. Sekarang pegang HP enggak? Mana HP-nya? Yang sebelah sini yang paling berharga untukmu sebagai orang muda apa? Keluarga. Pacarmu enggak berharga? Mas Endiko, pacarmu berharga atau tidak? Emang punya pacar? Siapa lagi ya? Inilah nasib OMK yang kenal dengan Romo kan, pasti digarapi kan begitu. Oke, Bapak Ibu yang di belakang yang paling berharga hari ini apa Bapak Ibu? Cinta. Ambuh rak rungu Mas. Oke. Tadi dikatakan dalam kitab suci, dalam bacaan pertama bahwa Salomo diberi kesempatan oleh Tuhan untuk meminta sesuatu. Kita tahu bahwa Raja Salomo itu adalah raja yang, ngerti nggak Raja Salomo? Teman-teman muda kenal nggak Raja Salomo? Enggak? Waduh. Raja Salomo siapa? Jadi yang kalian tahu apa? Raja Salomo adalah raja yang baik, raja yang kaya raya. Kita bisa tahu dalam kitab suci. Dan ketika Tuhan menyuruh untuk meminta sesuatu daripadanya, dia tidak meminta kekayaannya bertambah supaya kekayaannya tetap awet, tidak meminta demikian. Tetapi dia meminta kebijaksanaan dari Allah. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Oke. Berarti kalian mendengarkan bacaan tadi bahwa Raja Salomo tidak meminta umur yang panjang, tidak meminta sesuatu yang lain, tetapi dia meminta kebijaksanaan agar mampu membedakan apa yang baik, apa yang tidak baik, agar bisa melayani, mengadili orang lain, ataupun melayani umat yang dipercayakan kepada Raja Salomo. Lalu Yesus dalam bacaan Injil hari ini berpesan kepada kita bahwa kerajaan surga itu adalah, frater nggak usah jawab ter. Kerajaan surga seumpama padahal ada doorprize saya siapkan loh. Kerajaan surga adalah mutiara yang berharga, di mana mutiara itu dicari oleh orang-orang dan para pedagang itu mau mengorbankan segala yang dimiliki untuk membeli mutiara itu. Lalu juga Yesus mengatakan bahwa kerajaan surga itu seumpama harta terpendam yang terpendam di ladang. Dan orang rela menjualkan, membuang segala miliknya, lalu membeli ladang yang ada harta terpendamnya itu. Nah, pertanyaan saya tadi menjadi sangat penting. Apa yang paling berharga bagimu saat ini sebagai OMK? Sekali lagi Romo tanya, apa yang paling berharga saat ini untukmu sebagai OMK? Kalau HP,
lalu ayah, ibu, mungkin pacar, itu sudah biasa. Kira-kira apa yang sangat berharga untukmu sebagai orang muda Katolik? Yang kamu milikilah. Teman-teman OMK bangga tidak menjadi Katolik? Bangga. Apa yang membuatmu bangga menjadi orang Katolik? Kristus. Yang membuat kita bangga sebagai orang Katolik, sebagai orang muda, yang sangat berharga untuk kita, itu adalah Kristus. Maka jika Kristus sangat berharga bagi kita, orang-orang muda, ketika Kristus meminta sesuatu dari kita, meminta waktu kita, maka kita juga harus memberikan, begitu. Ketika Yesus mengundang kita untuk pergi ke gereja, untuk merayakan Ekaristi, ataupun untuk pergi doa lingkungan, mari kita kesampingkan tugas-tugas kita yang lain. Yang biasanya ngapel, ya tinggalkan dulu lah pacarmu. Yang aku mau sembayangan dulu, kan begitu. Lalu pacarnya mengatakan, ternyata pacarku itu sangat religius, begitu. Nggak taunya ujung-ujungnya frater, kan gitu. Kalau frater pastilah religius. Frater punya pacar nggak, Ter? Hah? Enggak ya? Oke. Saya kira punya, kan begitu. Oke. Yang berharga bagi kita seorang Kristiani, terutama orang muda, adalah iman. Adalah iman akan Kristus. Maka mari kita bangga sebagai orang muda Katolik. Kita berani mengorbankan, meninggalkan segala sesuatu untuk dipakai Tuhan, untuk mewartakan kasih setia yang kita terima dari Tuhan sendiri. Maka teman-teman muda yang terkasih, seperti dalam tema pada hari ini, bukan OMK biasa. Ketua panitia mana? Mas Roy. Mas Prisko? Ketua panitia kok nang Jowo lho rene, Mas. Sini, Mas. Namanya masih Mas Prisko, kan? Ah. Lah ngongkon maju sapa? Mas Prisko jomblo atau udah punya pasangan? Sudah punya pasangan. Bangga nggak dengan pasanganmu, Mas? Bangga begitu. Padahal saya menunggu jomblo, kan begitu, kan? Ternyata dia mau mengakui. Itu dalam tema tertulis bukan OMK biasa. Yang mencetuskan tema siapa? Kami, para OMK. Teman-teman dari orang muda Katolik. Teman-teman dari orang muda Katolik. Memang kamu punya teman? Punya. Oh, teman saya ya gitu. Teman saya atau temanmu? Teman kita. Bukan OMK biasa. Memang biasanya OMK ngapain, Mas? Berdoa. Sing tenan. Terus? Biasanya OMK ngapain? Berdoa. Terus? Dolan. Terus? Terus ngapa, Mas? Tani maju. Tani maju. OMK biasanya berdoa, lalu jalan-jalan, terus berdinamika. Maka karena dikatakan bukan OMK biasa, sebenarnya apa yang mau rekan-rekan muda capai dari tema itu? Jadi kami teman-teman OMK ingin menggerakkan hati teman-teman agar semuanya ikut andil dalam kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh OMK dan OMK, teman-teman semua OMK bisa melebihi dari batas, dari yang tidak malu, dari yang malu menjadi tidak malu. Dari yang malu menjadi tidak malu, akhirnya malu-malu. Tidak mau. Terus? Sudah. Ya kita juga ingin teman-teman OMK itu dari yang terbatas menjadi yang tidak terbatas. Dari badannya terbatas menjadi tidak terbatas. Silakan duduk, Mas. Daripada kamu keringet dingin pingsan nanti. Oke. Itu ketua panitia, teman-teman ya.
dia sudah punya pasangan, begitu, maka jangan dilirik, walaupun dia ganteng. Sekurang-kurangnya lebih ganteng dari saya, kan begitu. Oke, teman-teman muda yang terkasih, bukan OMK biasa. Maka biasanya kalau kita sebagai orang muda, minggu milih jalan-jalan ke mana, milih kencan dengan siapa, yang punya pacar misalnya. Maka karena kita bukan OMK yang biasa, mari kita berani meninggalkan apa yang berharga dalam hidup kita untuk mewartakan, untuk menceritakan apa yang kita rasakan, terlebih atas kasih setia Tuhan bagi diri kita. Teman-teman muda yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita sekalian agar kita berani bangga sebagai orang muda Katolik. Harus bangga kita sebagai orang muda Katolik. Bentuk kebanggaan itu kita berani membuat tanda salib di depan umum. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bukan berani membuat tanda salib saya Romo depan umum, tapi di dada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, begitu. Maka kita bisa mengecek dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita bangga sebagai orang muda? Apakah kita berani menunjukkan diri kita sebagai orang muda di tengah masyarakat? Yesus juga mengajak kita hari ini agar kita berani menunjukkan militansi kita sebagai orang muda. Kita berani keluar dari zona nyaman kita, yang orang seringkali memandang kita, orang-orang muda, itu orang-orang yang penuh hura-hura dan sebagainya. Maka mari kita berani keluar dari diri kita untuk menunjukkan bahwa OMK itu bukan OMK yang biasa. Kita bisa diandalkan, kita bisa dipercaya, kita bisa dan mampu mengemban tugas, mengemban sesuatu jika kita dipercaya. Teman-teman muda yang terkasih, masih semangat atau tidak? Masih semangat atau tidak? Masih ya, oke. Teman-teman yang terkasih, hari ini kita merayakan Ekaristi sebagai kebersamaan OMK separoki Santo Yusuf Pringsewu. Juga ada teman-teman dari paroki yang lain. Maka kembali mari kita berani bangga sebagai orang muda. Kita berani bangga sebagai orang muda Katolik. Berani menunjukkan identitas kita dimanapun kita berada. Katanya OMK, masa hari Minggu saja tidak mau ke gereja? Cuak. Katanya OMK, masa pasangannya bukan orang Katolik? Yang punya pacar bukan orang Katolik, angkat tangan. Yang pacarnya bukan orang Katolik, hari ini juga putuskan ya. Carilah mereka yang di sini. Mbak-mbaknya cantik-cantik, pasti masih banyak yang jomblo. Lalu juga yang laki-laki juga ganteng-ganteng. Maka kalau OMK sebanyak ini kalian gak punya pasangan yang Katolik, itu tercuak kan gitu. Gitu ya. Kita bersyukur kita boleh merayakan Ekaristi pada hari ini. Hari Minggu kalian kemana? Ke pantai? Mana paten? Ikut EKM lah. Cuak. Oke.